Berpikiran hebat dan dahsyat jilid 1. Jangan pernah takut menghadapi masalah sebab Allah kita hebat dan dahsyat. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sama seperti Yosua, setiap orang pantas untuk menjadi seorang pribadi yang hebat dan besar, sebab setiap individu dicipta menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Hal ini adalah fakta. Bertolak atas dasar fakta ini, maka sepantasnya setiap orang berpikir besar dan dahsyat. Alasannya adalah oleh karena Allah yang telah menciptakan kita untuk menjadi seorang pribadi yang hebat dan dahsyat. 3 pokok renungan. Pertama, berpikirlah secara optimis dan progresif sebab Allah kita dahsyat dan hebat. Jika Allah berkenan kepada kita, Yosua membangun optimisnya dengan fondasi yang benar, yaitu atas dasar iman dan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Sikap optimis Yosua inilah yang membuatnya seorang yang selalu berpengharapan atau berpandangan hebat dan dahsyat dalam menghadapi segala masalah. Seorang yang selalu optimis, hidupnya penuh dengan keyakinan atas segala sesuatu dan hidupnya sangat menyenangkan karena selalu mempunyai pengharapan yang baik atas segala hal. Maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Yosua tidak hanya berpikir optimis tetapi juga progresif, yaitu memikirkan segala hal yang bisa membawa atau mendatangkan kemajuan. Berpikir secara progresif artinya adalah bertahan di dalam kebaikan, ke arah perbaikan atau ke arah yang lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan keadaan yang ada sekarang. Yang kedua, mengapa harus optimis? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bilangan 12 ayat yang ke-9. Tanpa optimisme, seorang manusia tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai kenyataan dan tantangan. Dengan cermat, Yosua mendokumentasikan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu di dalam hatinya. Hal inilah yang membuat dia dan orang-orang beriman lainnya dapat membangun optimismenya kepada Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan yang bisa membuat orang beriman dikalahkan oleh kenyataan. Optimisme dalam Kristus membawa kita menjalani hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Optimisme yang benar akan menolong dan membantu kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan serta mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan atas setiap masalah atau tantangan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Yang ketiga, jangan kerdilkan potensi. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan menyadari bahwa kita telah diciptakan oleh Tuhan dalam keserupaan segambar dengan dirinya, fakta ini membuktikan bahwa setiap pribadi memiliki potensi yang sedahsyat Sang Pencipta, sebab memang seperti itulah keberadaan kita semua. Tentunya di balik penciptaan yang sedemikian rupa ini, Tuhan mempunyai tujuan yang agung dan mulia, yaitu mempercayakan otoritasnya agar kita bisa berkuasa atas seluruh ciptaan. Jadi setiap kita diciptakan untuk menuntaskan mandat ilahi yang Tuhan percayakan. Ingat, setiap kita dibebani tugas dan diperlengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk berkuasa atas situasi atau keadaan yang sesulit apapun, bukan untuk dikuasai atau dikalahkan oleh masalah. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk merendahkan diri dan beranggapan bahwa Anda tidak bisa, sebab yang menjadikan kendala atau dilema adalah kemauan Anda untuk bertindak dan bukan kemampuan. Yang kedua, mengapa harus optimis? Sebab setiap kita diciptakan untuk menjadi seorang pribadi yang sama dan setara dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pikirkanlah perkara-perkara yang besar. Yang ketiga atau yang terakhir, apakah manfaat keuntungan dari berpikir optimis? Berpikir optimis membuktikan bahwa setiap kita menyadari diciptakan, dihadirkan ke dalam panggung kehidupan dengan sebuah tanggung jawab untuk berkuasa atas seluruh milik Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan Yesus memberkati.